Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kausar Mufid Mutakin dengan indikasi saya adalah 037 dari Partai Kumbe. Di sini saya menjelaskan mengenai konsep interrupt dan timer pada STM32. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu, apa sih interrupt itu? Interrupt adalah sinyal hardware atau software yang menghentikan eksekusi normal CPU untuk menggapai kejadian eksternal atau internal. Selanjutnya ada ISR. ISR atau Interrupt Service Routine adalah fungsi pendek yang dijalankan saat interrupt terjadi. Harus cepat, deterministik, dan meminimalkan kerja berat. Selanjutnya ada aturan praktis pada ISR, yaitu jika eksekusi singkat, hindari blocking, gunakan flex atau queues untuk pekerjaan latar belakang. Nah, lalu ada vector table dan NVIC pada STM32. Vector table atau tabel alamat ISR di awal memori. NV, NVIC, Nested Vectored Interrupt Control, mengelola enable pending dan priority untuk banyak IRQ pada ARM Cortex M. Fitur penting NVIC yaitu prioritas printing, pending, enable, register, lalu ada support nested interrupt, lalu ada vector table practice, yaitu listed handle di node 0 itu, lalu ada hierarchy entry, selanjutnya ada realokasi table untuk bootloader, lalu selanjutnya ada interrupt matrix pada ESP32. ESP32 menggunakan interrupt matrix yang memetakan sumber interrupt dari banyak peripheral ke CPU core. Matrix memungkinkan fleksibilitas routing dan multiplexing hierarchy ke internal interrupt numbers. Fiturnya adalah per interrupt edge level selection, software routing, dan prioritas sederhana pada level hierarchy. Selanjutnya ada XT atau external interrupt, yaitu konfigurasi dan triggernya. Konfigurasi pinnya, setiap XT dikaitkan dengan GPIO atau line. Pada STM32, konfigurasi via SYS CFG untuk memilih GPIO port atau line enable pada NVIC. Lalu mode trigger gimana caranya? Yaitu receive falling atau receive falling atau keduanya. Pilih sesuai sinyal sensor, gunakan debouncing di software atau hardware bila perlu. Lalu praktiknya gunakan filter untuk mengurangi noise-nya. Di ISR, set flag dan melakukan pemrosesan untuk text loop. Selanjutnya ada nested interrupt priority grouping. Nested interrupt menggunakan ISR dengan prioritas lebih tinggi. ISR yang sedang berjalan pada cortex and priority yang lebih rendah. Angka lebih besar, grouping memutuskan pembagian prime priority dan sub priority. Pertama ada konfigurasi grouping, yaitu set via ARC atau priority grouping menyediakan helper macros. Lalu yang kedua ada prioritas ISR, tetapkan prioritas prime untuk kontrol akses sumber daya kritikal. Lalu yang ketiga ada hindari deadlock, jangan panggil blocking API GDSL, lindungi resource dengan desain non-blocking. Selanjutnya ada arsitektur timer, prescaler, auto reload, counter. Prescaler membagi clock input, menurunkan frekuensi counter, auto reload, menentukan periode sebelum counter reset, counter mode up, down, atau counter again. Selanjutnya ada mode timer basic, PWM, untuk capture output compare. PWM digunakan untuk mengontrol motor LED di recycle, dikenal sebagai CCR. Lalu ada input capture, mengukur periode pulse width dengan menangkap nilai counter saat event eksternal. Output compare menghasilkan peristiwa saat counter sama dengan compare value. Lalu ada basic, mode sederhana untuk interpret atau time-based system. Lalu ada watchdog timer, IWDK dan WWDK pada STM32. IWDK atau Independent Watchdog, clock terpisah, tahan reset jika MCU tidak di-refresh, cocok untuk recovery dari hang. WWDK atau Window Watchdog, memasang refresh di jendela waktu tertentu, mencegah refresh terlalu cepat atau terlalu lambat.
Lalu perbedaan arsitektur interrupt dan timer STM32 versus ESP32. Pada STM32 ARM Cortex-M NVIC Vectored Interrupt Table tetap, sehingga ISR langsung dipanggil prioritas preemptive dan subpriority configuratable. Lalu ada timer hardware, banyak timer independent, fitur PWM, capture, compare, advanced timer. Lalu ada watchdog yang seperti tadi saya sebutkan, ada WDG dan MWDG. Lalu pada ESP32, interrupt matrix atau routing ke CPU core yang dipilih. Prioritas lebih sederhana, beberapa IRQ dan multiplex ke CPU. Timer general purpose timer, timer dan dengan alarm, VRTOS, software timer umum, watchdog text watchdog dan RTX watchdog, integrasi dengan dual core scheduling. Nah, selanjutnya adalah simulasinya yang menggunakan hardware-nya, yaitu kita menggunakan STM atau dan ESP. Mending yang STM kita pakai pulang aja, kita bikin project aja. ESP STM USB aja nggak sih? ESP soalnya ini udah ini cowok namanya program orang ini aja Enggak, maksudnya tuh yang STM-nya pakai video. Nah, untuk yang teman-teman yang belum punya GitHub Education Pro itu 3. Yang pertama, public account ini dilengkapi namanya. Nama aja ini. Yang dubbing siapa? nyala sih oleh dia tadi Oh serius ada. Tapi ini kita ulang. Emang kita dikasih ini Ulang lagi aja. nggak apa coba nanti tinggal dikat aja anjing nggak fokus kan fokus apa tahu lah. udah fokus ke sininya Dubbing lah. udah lah biarin aja nanti dubbing sendiri Itu kayak gitu tuh. Ini kan spokennya. Nah jadi dia tuh pokoknya salah satu harus berlawanan gitu. Kalau misalnya ada transisi ya sih. Zahran, hadir Pak. Ayo. Nur Laila.